pangkalan militer AS di Qatar mendapatkan balasan serangan berupa hujan puluhan rudal dari negeri para mullah. Di sisi lain, Iran juga masih membuat Israel menderita dengan serangan yang makin gencar. Saking dahsyatnya serangan Iran, Israel harus merasakan gelap gulita karena padamnya listrik. Amerika Serikat baru saja menyerang 3 fasilitas nuklir terbesar Iran. Situs Fordow, Natanz, dan Isfahan diberondong 7 pesawat menggunakan bom seberat 30.000 pon. Di luar prediksi, negeri Paman Sam malah harus menanggung malu usai serangan tersebut. Pasalnya, mereka gagal total melumpuhkan nuklir negeri para mullah. Rupanya, serangan tersebut sudah tercium oleh Iran yang langsung memindahkan seluruh uraniumnya, terutama dari situs Fordow yang menyimpan 400 kg uranium. Setelah kadung mati kutu, Donald Trump malah kembali menunjukkan sikap aneh. Pria berambut pirang itu tiba-tiba ingin bernegosiasi soal perdamaian dengan Iran. Bahkan dirinya sampai berjanji untuk gak melanjutkan serangan ke Teheran. Negeri para mullah sudah menolak mentah-mentah tawaran diplomasi dari sang rival. Hal ini dikarenakan mereka sudah paham dengan propaganda busuk Amerika. Pasalnya, Trump sengaja ingin menekan Iran dengan tawaran damai di tengah agresi militer. Padahal mereka sebenarnya masih punya niat untuk berperang dan menghancurkan nuklir Iran. Sontak, langkah sembrono Amerika ini langsung mengundang amarah Menteri Luar Negeri Iran. Amerika berulang kali mengirim pesan yang menyerukan perundingan secara serius. Namun kami telah menegaskan bahwa selama agresi tidak berhenti, tidak akan ada diplomasi. Kecam Abbas Araghchi. Serangan balasan menyakitkan Iran ke Amerika. Peringatan keras Abbas Araghchi langsung dibuktikan dengan nyata. Iran tiba-tiba menyerang balik Amerika Serikat dengan menargetkan pangkalan militernya di Qatar. Pangkalan Al-Udeid sendiri merupakan fasilitas militer terbesar AS di Timur Tengah. Kawasan tersebut dihuni setidaknya 10.000 prajurit dan menyimpan lebih dari 100 drone serta pesawat. Negeri para mullah yang murka langsung melancarkan serangan skala besar. Tak tanggung-tanggung mereka memberondong kamp Al-Udeid dengan 19 rudal sekaligus. Akibatnya, langit malam Qatar yang semula damai mendadak jadi medan teror. Dalam berbagai unggahan, terlihat penduduk Al-Anabi sampai panik bukan kepalang dan berlari-larian keluar mall. Usut punya usut, serangan ini disebut sebagai karma yang harus ditelan oleh Amerika Serikat. Pasalnya, gempuran tersebut dilatar belakangi dendam Iran atas serangan ke fasilitas nuklirnya. Akibat aksi bejat rezim Donald Trump, negeri para mullah langsung naik pitam. Mereka bahkan sampai menganggap Amerika sebagai musuh besar yang harus dimusnahkan Iran seperti Zionis telah membuat kesalahan besar, melakukan kejahatan besar, mereka harus dihukum dan mereka sedang dihukum. Mereka sedang dihukum sekarang. Kecam Ayatollah Ali Khamenei. Di sisi lain, pemerintah Amerika malah dikerubungi kabar kurang sedap. Pasalnya, Donald Trump dianggap telah dipermainkan oleh Benjamin Netanyahu. Alasannya karena Trump telah terpancing ikut perang dengan menyerang fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya negeri para mullah belum bertindak dengan menyerang Amerika. Hal ini sejatinya merupakan skenario yang sangat diidam-idamkan oleh Netanyahu. Alhasil, Trump langsung kena sindir Sean Casten selaku anggota Kongres Partai Demokrat. Sulit untuk tidak menyimpulkan bahwa Netanyahu berasumsi ia dapat mempermainkan Trump seperti biola, dan Trump pun dipermainkan, ujar Casten. Israel dibuat makin sengsara. Iran juga masih terus menggempur langit Israel tanpa henti dalam 24 jam terakhir. Negeri para mullah memfokuskan serangannya untuk melumpuhkan sejumlah bangunan penting militer pasukan Zionis. Buktinya, sirine serangan udara kembali meraung-raung di wilayah Tel Aviv. Hujan rudal Iran di siang bolong juga dilaporkan terjadi di kota industri seperti Ashkelon dan Ashdod. Rudal tersebut kemudian menghantam pembangkit listrik milik negeri Zionis. Alhasil, warga Israel harus melewati malam dengan keadaan gelap gulita.
Perusahaan listrik Israel bahkan kena mental karena harus mengurus gangguan suplai listrik. Terjadi gangguan suplai listrik di wilayah Israel Selatan. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk memulihkan keadaan tersebut, bunyi pernyataan Israel Electric Company. Keadaan Israel yang makin carut-marut membuat warganya kabur ke luar negeri. Mereka malah ogah membela tanah yang diklaim sudah dijanjikan oleh Yang Maha Esa. Kabarnya mereka berbondong-bondong kabur ke Eropa melalui perbatasan Mesir-Israel. Rupanya, negeri piramida dipaksa Paman Sam untuk membiarkan penduduk Zionis pergi tanpa pengecekan. Alhasil, sikap Mesir mendapat kecaman keras oleh warganya sendiri. Mereka mengutuk sikap pemerintah yang dinilai munafik karena tak memberi akses serupa kepada rakyat. Kecaman terhadap Israel dan Amerika juga terus dilancarkan oleh sekutu-sekutu Iran. Korea Utara yang biasanya tertutup dan diam 1000 bahasa, kini tiba-tiba angkat bicara. Pasalnya, negeri dinasti Kim ini terang-terangan menyemprot Israel yang menjadi biang keladi konflik. Menyemprot Israel dan Amerika yang telah menyerang Iran tanpa alasan yang jelas. Serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran sangat tidak masuk akal serta tak punya dasar dan pembenaran yang kuat, tegas Putin. Politikus Partai Rusia Bersatu ini juga menegaskan siap membantu Iran di berbagai forum. Sebelumnya, Moskow sudah menggaungkan dukungan kepada negeri Persia melalui Dewan Keamanan PBB. Putin juga sukarela menawarkan bantuan kepada Iran untuk terus melawan Amerika. Menurut politikus 72 tahun tersebut, Paman Sam sudah membuat berbagai kekacauan di seluruh dunia. Kami memiliki hubungan yang baik dan dapat diandalkan dengan Iran. Oleh karena itu, kami juga berupaya membantu rakyat Iran, tutup Putin. Jadi begitulah cerita Amerika Serikat yang babak belur karena serangan balasan Iran. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?